Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Simak terus ya. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati merupakan variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya. Ada 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen, yaitu variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu spesies makhluk hidup. Contoh keanekaragaman gen yaitu bunga mawar. Nah, bunga mawar ada yang bunga warna putih, biru, merah, ungu. Dan contoh yang lainnya yaitu seperti warna kulit pada manusia, warna mata, warna rambut, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu keanekaragaman spesies atau jenis, yaitu variasi yang terjadi antar spesies dan biasanya masih dalam satu famili atau keluarga. Contoh keanekaragaman spesies atau jenis seperti famili kucing-kucingan atau biasa disebut dengan Felidae. Nah, di dalam famili kucing-kucingan banyak sekali spesies, di antaranya kucing rumah, harimau, macan, dan singa. Contoh yang lain seperti famili palem-paleman atau biasa disebut dengan palmae. Nah, di dalam famili palem-paleman terdapat banyak spesies, di antaranya kelapa, aren, dan pinang. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem, yaitu sebuah sistem yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat 2 komponen penting, yaitu biotik yang artinya hidup dan abiotik yang artinya tak hidup. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Sedangkan ekosistem darat yaitu area yang sangat luas yang biasa disebut dengan bioma. Contoh ekosistem air yaitu seperti air tawar dan air laut. Sedangkan contoh ekosistem darat seperti gurun, padang rumput, hutan basah, taiga, dan tundra. Materi selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang pertama yaitu Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan tipe Asiatis. Kawasan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua yaitu Indonesia bagian tengah atau biasa disebut dengan tipe peralihan. Kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Yang ketiga yaitu Indonesia bagian timur atau biasa disebut dengan tipe Australia. Nah, kawasan ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu penyebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Indonesia bagian barat. Nah, contoh faunanya seperti gajah, macan, tapir, badak, banteng, dan yang lainnya. Sedangkan
Contoh floranya yaitu pohon cempaka, jati, mahoni, beringin, dan pakis. Yang kedua yaitu Indonesia bagian tengah. Nah, contoh faunanya seperti anoa, komodo, babi rusa, dan maleo. Sedangkan contoh floranya seperti eboni, cengkeh, anggrek serat, dan lontar. Yang ketiga yaitu Indonesia bagian timur. Nah, contoh faunanya seperti kanguru, beruang, dan kuskus. Nah, sedangkan contoh floranya seperti matoa, cendana, kayu ebon, dan siwalan. Materi selanjutnya yaitu menghilangnya keanekaragaman hayati. Jadi, menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti hilangnya habitat, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, dan adanya spesies pendatang. Materi selanjutnya yaitu usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ contohnya dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, dan taman hutan raya. Sedangkan konservasi ex situ dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Selanjutnya yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati sangat banyak sekali. Di antaranya sebagai sumber pangan, sumber papan, sumber pendapatan, sebagai obat-obatan, dan sebagai kosmetik. Itulah tadi materi tentang keanekaragaman hayati.